يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwah wa akhwat fid din, para mahasiswa, mahasiswi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala nikmatkan pada kita. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan pada kita nikmat al-Islam wa ni'matul iman wa ni'matul hidayah dan juga nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang lainnya, yang sehingga pada kesempatan yang mubarakah ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bermuajah, kita bisa bertatap muka sekalipun di tempat yang berjauhan dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa menghantarkan kejayaan dan kemuliaan kita sebagai orang Islam, sebagai masyarakat muslim, sebagai bangsa yang mayoritas adalah kaum muslimin, dan juga bagaimana menghantarkan agama Allah Azza wa Jalla ini menjadi agama yang berada sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para mahasiswa, mahasiswi rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan
kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan orang-orang yang istiqamah meniti jalan beliau sampai yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para mahasiswa, mahasiswi rahimani wa rahimakumullah. Kejayaan Islam dan kejayaan umat Islam ini adalah harapan yang harus ada dalam benak semua orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan juga hari akhir. Karena di antara yang bisa membatalkan keislaman seseorang, di antara sebab yang menjadikan batalnya keislaman seseorang adalah ketika seseorang dia merasa senang dengan jatuhnya Islam. Dia merasa senang dengan kemunduran agama Islam. Dan dia merasa senang ya ketika Islam ini tidak Allah Subhanahu wa taala menangkan, dan dia menjadi orang-orang yang tidak mengharapkan kejayaan Islam dan ketinggian agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-Islam. Para mahasiswa, mahasiswi rahimani wa rahimakumullah. Banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim di mana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa ketinggian, bahwa kemuliaan dan kejayaan serta pertolongan Allah Azza wa Jalla hanyalah diperuntukkan bagi agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam yang hak, dan bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Islam ini. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat Islam, yang kemudian dia berkenan untuk mendalami, untuk mengamalkan, untuk mendakwahkan al-Islam ini, maka dia akan diangkat derajatnya, akan dimuliakan dalam kehidupan dunia, terlebih dalam kehidupan akhirat. Ketika masyarakat Islam mereka berkenan untuk menghayati tentang ilmu Islam, mereka berkenan untuk mengamalkan ilmu Islam, mereka berkenan untuk mendakwahkan ilmu Islam, maka masyarakat tersebut akan diangkat derajatnya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun di perjalanan ada ujian-ujian yang menerpanya. Begitu pula agama Allah, sekalipun berada di tempat yang minoritas, akan tapi di sana ada orang yang mereka teguh berpegang dengan Islamnya, mengamalkan keislamannya, mendakwahkan jalan dakwah yang hak, yaitu jalan Islam, dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut, maka di perjalanan Allah Subhanahu wa taala akan memenangkannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwah wa akhwat fid din rahimani wa rahimakumullah. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan kejayaan dan ketinggian umat Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat yang ke-33, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat yang ke-9, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk. Wa dinil haqqi, dan agama yang benar. Allah Azza wa Jalla mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana dibekali dengan petunjuk dan agama yang benar, di mana tujuannya adalah liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, agar supaya Allah bisa menampakkan agama Islam ini, ya, agar supaya agama Islam ini dimenangkan di atas agama-agama selain agama Islam. Walau karihal musyrikun, sekalipun orang-orang musyrik itu membenci dengan perjalanan orang-orang Islam, komunitas kaum muslimin, dan perjalanan dakwah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah wa akhwat fid din rahimani wa rahimakumullah. Betapa hati kita tidak bahagia sekiranya kita menjumpai al-Islam wal muslimin dalam kondisi terkalahkan oleh orang-orang yang mereka jauh, yang mereka ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita sebagai pemuda dan pemudi yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat al-Islam, di mana sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tersebut bahwa panutan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutus pada kita, pada umat ini dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar supaya kita ini menjadi orang-orang yang Allah berikan kejayaan, kemuliaan, dan kemenangan. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat al-Islam dalam perjalanan kehidupan kita, yang nanti ini sebagai jalan kejayaan, kemuliaan, kemenangan, dan Allah akan selamatkan kita dari jilatan api neraka. Apakah andil yang sudah kita lakukan untuk perkembangan al-Islam wal muslimin dalam berjalan kehidupan kita? Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu benar-benar beriman. Disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 139. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita agar supaya kita menjadi orang yang kokoh, bukan menjadi orang yang lemah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengingatkan kepada kita, jangan kita menjadi orang-orang yang bersedih hati, harusnya menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang tenang hatinya. Karena sesungguhnya orang-orang yang betul-betul diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebenarnya adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Allah, yakni al-Islam. Orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan di dalam ayat yang lainnya, yang memberikan kabar gembira, memberikan motivasi dalam hati kita, bagaimana kita itu menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah,
Bagaimana kita ini berbekal dengan amal-amal saleh yang sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjadi orang yang beriman berbekal dengan amal saleh, dengan sendirinya Allah akan menjadikan kita khalifah-khalifah di muka bumi ini. Menjadi orang-orang yang mampu memberikan athar yang baik di muka bumi. Allah berikan kekuasaan. Akan tapi kekuasaannya adalah kekuasaan untuk mewarnai kebaikan. Allah kokohkan kita pada agama kita. Allah ridha dengan kita. Allah ganti dari rasa takut menjadi aman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwah wa akhwat fid din rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastahlifannahum fil ardi kama istahlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasikun. Ya. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu, di antara kalian, dan mengerjakan amal-amal saleh, bahwa Allah Azza wa Jalla sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini. Ya. Allah Azza wa Jalla akan memberikan janjinya bagi orang-orang yang dia beriman kepada Allah, yang kemudian dia beramal saleh, tentunya imannya adalah dibangun di atas al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah. Dan juga dibarengi dengan amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala sungguh akan menjadikan dia orang yang berkuasa di muka bumi ini. Akan tapi kekuasaannya adalah dibangun di atas kebaikan-kebaikan. Jadi ada orang yang dia kadang dengan kecurangannya, kadang dengan makarnya, mengambil sesuatu atau menguasai sesuatu. Tapi ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwah wa akhwat fid din, para mahasiswa, mahasiswi rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita, di saat kita mau menuntut ilmu, di saat kita mengimani ilmu yang kita pelajari, di saat kita berbekal dengan amal saleh, dengan sendirinya, tanpa ia meminta, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia menjadi orang-orang yang bisa menguasai dengan yakni warna-warna kebaikan. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Allah meridainya untuk mereka. Ya. Para ikhwah wa akhwat fid din, para mahasiswa mahasiswi rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dari sini pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa talabul ilmi, menuntut ilmu, mengimani ilmu yang kita pelajari, ya dibangun di atas ayat-ayat Allah, ya dibangun di atas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman yang telah difahami oleh para sahabat, tabi'in wa atba'u tabi'in, dan para ulama yang mengikuti jalan mereka. Dan kita mengamalkannya
ini menjadi kebutuhan kita dalam kehidupan dunia, terlebih dalam kehidupan akhirat. Ini menjadi kebutuhan kita dalam kehidupan dunia, terlebih dalam kehidupan akhirat. Bukankah kita senantiasa berdoa kepada Allah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah pada kami kebaikan dalam kehidupan dunia, dan berikanlah pada kami dalam kehidupan akhirah ini kebaikan pula. Dan selamatkanlah kami dari jilatan api neraka. Cita-cita yang mulia adalah bagaimana kita ini menjadi orang yang mulia, yang bahagia, yang dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia, terlebih dalam kehidupan akhirat. Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan, kebaikan dalam kehidupan dunia. Yang dimaksudkan adalah al-ilmu wal ibadah. Kita meminta kepada Allah ilmu dan juga kita minta kepada Allah al-ibadah. Maka ketika kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang cinta dengan ilmu, yang dia berusaha untuk beribadah kepada Allah, Allahu Akbar. Ini adalah nikmat yang sangat besar dalam kehidupan ini bagi siapa yang hatinya telah dijernihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita minta. Begitu pula ketika kita meminta Rabbana atina ya wa fil akhirati hasanah. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya. Dan juga kebaikan dalam kehidupan akhirat adalah kita meminta kepada Allah surga. Dan kita supaya dijauhkan dari jilatan api neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwah wa akhwat fid din, para mahasiswa, mahasiswi rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka talabul ilmi, mengimani ilmunya, kita mengamalkannya, itulah kebutuhan kita. Bukan kebutuhan Allah, kebutuhan kita. Ya. Bahkan dengan ini kita akan diteguhkan agama kita yang Allah ridhai. Dan Allah benar-benar akan merubah dari keadaan mereka yang mereka dalam keadaan ketakutan, Allah akan jadikan aman dan sentosa. Kita ambil sebuah permisalan ketika kita berada di sebuah ma'had, di sebuah pesantren. Kalau saya katakan bahwa pesantren itu adalah seperti negara Islam, tapi negara Islam kecil. Ketika di dalam sebuah pesantren ini dimuliakan, diagungkan ilmu, diagungkan ya orang-orang yang mengimani ilmunya. Ya. Kemudian dimuliakan, ya didukung, didorong, dimotivasi orang-orang yang mengimani ilmunya. Dimotivasi orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Maka subhanallah, Allahu Akbar. Janji-janji Allah Azza wa Jalla akan diberikan. Orang yang dia beriman kepada Allah, beramal soleh,
ya, dikuasakan dengan yakni menguasai sebuah ya area di mana di sana diwarnai dengan kebaikan yang kemudian Allah teguhkan agamanya, yang Allah meridhai agama tersebut, yang kemudian rasa takutnya Allah jadikan aman, ya. Mereka senantiasa menyembahku semata-mata dan tidak berbuat kesyirikan kepadaku dengan sesuatu apapun. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji tersebut, maka itulah orang-orang yang fasik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwah wa akhwat fid din, para mahasiswa, mahasiswi rahimani wa rahimakumullah. Ya. Itu sekilas janji Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat yang menunjukkan bahwa hakikatnya kejayaan dan kemuliaan itu ada pada orang Islam, pada agama Islam, pada orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apakah syarat terwujudnya janji Allah Azza wa Jalla? Kalau kita memperhatikan dan merenungkan ya, dengan perhatian yang sangat mendalam dari ayat-ayat yang telah kita baca tadi, kita mendapati ya, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak hanya menyebutkan janjinya untuk memberikan kemuliaan, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak hanya menyebutkan janjinya untuk memberikan ketinggian dan juga pertolongannya bagi orang-orang yang memeluk agama Islam ini. Tetapi Allah Azza wa Jalla juga mengisyaratkan adanya syarat yang harus dipenuhi oleh kaum muslimin agar janji Allah Ta'ala tersebut dapat terwujud. Ya. Apakah syaratnya? Maka syaratnya adalah berpegang teguh dengan petunjuk dan agama Allah Ta'ala. Jadi syarat di antara Allah Azza wa Jalla akan memuliakan kita, syarat Allah Azza wa Jalla akan memberikan ketinggian pada kita, syarat Allah Azza wa Jalla akan memenangkan kita ketika kita berpegang teguh dengan petunjuk dan agama Allah Ta'ala, yaitu al-Islam. Akankah kita bisa memegangi petunjuk? Akankah kita bisa berpegang teguh dengan agama Allah tanpa thalabul ilmi, tanpa kita menuntut ilmu, tanpa kita mengkaji ilmu, tanpa kita bersusah payah untuk ilmu? Maka syarat yang pertama ini, di mana kita akan dijayakan oleh Allah, kita akan dimenangkan oleh Allah, kita akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dimanapun berada, sekalipun kita berada di sebuah tempat yang sangat minoritas, di sebuah tempat yang kering dengan dakwah, kering dengan norma-norma Islam, kering dengan syiar-syiar Islam, kering dengan akhlak-akhlak Islam. Akan tapi ketika seseorang itu berpegang teguh dengan petunjuk Allah Azza wa Jalla, berpegang teguh dengan agama Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman dan pengamalan yang benar, insya Allah sedikit demi sedikit kita semua akan dimuliakan dan dijayakan Allah Azza wa Jalla.
Sekalipun dalam perjalanan pasti ada ujian. Akan tetapi ketika kita komitmen dengan manhajnya golongan yang selamat, dengan metodenya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yaitu Al-Quranul Karim yang dijelaskan dengan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, maka ini di antara jalan kita akan meraih kejayaan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwah wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita terus senantiasa untuk berthalabul ilmi, untuk membaca ilmu, senantiasa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang berbuah dengan amalan, baik ilmu yang berkaitan dengan diri kita, ilmu yang berkaitan dengan kita sebagai kepala rumah tangga, baik ilmu yang berkaitan dengan seorang istri yang hendaknya dia punya tanggung jawab dengan para suami dan juga pendidikan anak-anaknya. Ilmu tentang tauhid, ilmu tentang bagaimana kita berdakwah, ilmu tentang hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, ilmu tentang bagaimana akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu tentang muamalah. Tidak ada di antara kita yang sempurna, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwah wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam perjalanan kehidupan kita, kita ini sedang menorehkan tinta kehidupan kita. Kita sedang menorehkan perjalanan kehidupan kita. Akankah kita torehkan dengan tinta-tinta emas yang menjadikan kita bahagia dalam kehidupan dunia, terlebih dalam kehidupan akhirat? Ataukah kita akan tulis dengan tinta-tinta yang itu akan merusak perjalanan kehidupan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan kita menjadi orang-orang yang merugi dalam kehidupan dunia dan akhirat? Faliyadzubillah. Dalam ayat yang pertama yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan az-zuhur. Ya. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kemenangan, kejayaan bagi agama ini dengan petunjuk dan agama yang benar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa umat Islam ini tidak akan mendapatkan kemenangan dan kejayaan yang Allah janjikan dalam ayat tersebut kecuali mereka atau kita berpegang teguh dengan petunjuk yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bawa dan agama yang benar yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bawa. Maka para ikhwah wa akhwat fiddin, ya, para mahasiswi rahimani wa rahimakumullah, kita ini jangan menjadi orang yang takut ketika kita istiqomah. Jangan menjadi orang yang sedih tatkala kita istiqomah. Maka bagaimana kita berusaha meminta kepada Allah agar supaya Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai orang-orang yang terus istiqomah, berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berpegang teguh dengan agama Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan ini. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Kita minta kepada Allah
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar supaya agama kita diperbaiki oleh Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa kepada Allah agar supaya urusan dunia kita yang bermanfaat diperbaiki oleh Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa kepada Allah agar urusan-urusan akhirat kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan umur panjang dalam kehidupan ini, Allah jadikan umur panjang kita untuk kebaikan-kebaikan. Untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan juga untuk umat Islam ini. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala menakdirkan umur kita ini pendek, semoga itu menjadi sebab kita berhenti dari keburukan-keburukan yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwah wa akhwat fid din, mahasiswa-mahasiswi rahimani wa rahimakumullah. Maka makna bil huda wa dinil haq di dalam ayat tersebut dijelaskan oleh beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, bahwa yang dimaksudkan dengan petunjuk dan agama yang benar adalah ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Dari sini kita bisa ambil faedah, ambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Allah Azza wa Jalla akan meninggikan kita. Allah Azza wa Jalla akan memenangkan kita ketika kita berpegang teguh dengan petunjuk dan agama yang benar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang penafsirannya adalah al-ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam menafsirkan ayat di atas berkata, adapun agama Islam sendiri, maka sifat yang Allah sebutkan dalam ayat ini, kemenangan dan ketinggian akan terus ada pada agama Islam di setiap waktu. Karena tidak mungkin ada yang mampu mengalahkan dan melawan agama Islam ini. Kalau ada yang berusaha untuk melawannya, maka Allah akan mengalahkannya. Dan Allah akan menjadikan ketinggian dan kemenangan untuk agama Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwah wa akhwat fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka adapun mereka-mereka yang menisbatkan dirinya pada agama Islam, mereka termasuk orang-orang yang memeluk agama Islam, ya. Jika mereka menegakkan agama ini, mereka mau mengambil petunjuk serta bimbingan dari cahaya Al-Quran dan As-Sunnah, ya, untuk kebaikan agama dan juga kebaikan urusan dunia yang bermanfaat, maka pada akhirnya tidak ada seorang pun yang mampu melawan mereka. Dan mereka, orang-orang yang melawan, akan dikalahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi sebaliknya, ketika orang-orang Islam tidak memperdulikan dengan agama ini, ya, mereka hanya menyatakan dirinya Islam, akan tetapi tidak pernah berusaha memahami dan mengamalkan dari kebenaran ilmu Islam ini.
Maka dengan sebab mereka tidak memperdulikan ini, ya, dengan sebab mereka tidak memperdulikan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekalahan dan kerendahan pada orang-orang yang sebatas menyatakan dirinya Islam akan tetapi tidak mau mengilmui tentang Islam, mengimani tentang Islam dan juga mengamalkan tentang Islam. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwah wa akhwat fid din, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menggandengkan, ya, kata al-izzah, kata kemuliaan, dengan ketaatan kepada Allah dan juga ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keimanan yang benar. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ya. Padahal kemuliaan itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Padahal kemuliaan itu hanya milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan milik orang-orang yang beriman kepada Allah, akan tetapi orang-orang munafik tidak mampu memahaminya. Ya. Maka kejayaan dan kemuliaan ada di tangan Allah. Ya. Ketika kita kembali kepada jalan Allah Azza wa Jalla, di situ ada jalan kemuliaan. Ketika kita mau ittiba dengan uswah hasanah kita, teladan kita, hamba Allah dan utusannya, yang nanti satu-satunya di antara para rasul yang mampu memberikan syafaat ketika Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, mereka dimintai syafaat. Mereka tidak mampu memberikan syafaat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupan dalam kehidupan dunianya. Tidak sedikit rintangan-rintangan yang menerpa pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai doa yang mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam simpan doa tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam simpan doa tersebut. Ya, nanti akan diberikan doa tersebut untuk umatnya, untuk supaya bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Ini bentuk rasa kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada umatnya. Kita tidak akan bisa masuk ke dalam surga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum membukakan pintu surga untuk kali yang pertama. Banyak jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada kita, tapi seberapa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwah wa akhwat fid din, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di dalam ayat sebagaimana yang telah kita baca juga, ya, di mana menyebutkan di dalam ayat tersebut bahwa Allah berjanji, ya,
memberikan kekuasaan di muka bumi, keteguhan agama, dan keamanan ya, yang Allah janjikan diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dengan iman yang benar dan mengerjakan amal soleh. Adapun landasan utama iman yang benar dan amal soleh yang terbesar adalah bagaimana kita ini menjadi orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam beribadah dan menjauhi perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwah wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Saya menasihati untuk diri saya dan juga para ikhwah dan akhwat sekalian. Kita memperbanyak doa kepada Allah agar supaya kita terjauhkan dari kesyirikan yang kita sengaja maupun tidak sengaja. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Kalau kita doakan orang lain, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Karena ketaatan yang paling tinggi adalah dengan kita mentauhidkan Allah. Karena amal soleh yang paling tinggi adalah dengan kita mentauhidkan Allah. Dan kita menjauhi bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala ketika beliau mengatakan terkait dengan firman Allah Azza wa Jalla yang termaktub di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Di mana maksud ayat tersebut bahwa beliau Al-Imam Ibn Katsir mengatakan ini adalah janji dari Allah Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah akan menjadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam penguasa di muka bumi ini, yaitu pemimpin umat manusia yang dengan mereka akan baik keadaan seluruh negeri dan semua manusia akan tunduk dan Allah akan menggantikan rasa takut mereka kepada manusia menjadi rasa aman. Bahkan merekalah yang menjadi penegak hukum bagi manusia. Allah Ta'ala telah mewujudkan janjinya ini dan hanya milik Allah segala puji dan karunia. Karena sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Allah telah menundukkan untuk perjuangan beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam negeri Mekah, Khaybar, Bahrain, dan seluruh daratan Arab serta wilayah Yaman. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang paling kuat dalam melaksanakan perintah Allah dan paling taat kepada Allah Azza wa Jalla setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai kekuatan memahami agama, memahami petunjuk, memahami agama yang benar dan mau mengamalkannya dengan kualitas yang tinggi, maka akan memberikan janji Allah yang luar biasa. Kemudian orang setelahnya, kemudian orang setelahnya, kemudian orang setelahnya. Ayat ini memberikan peringatan dan motivasi kepada kita semua, para ikhwah wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Menjadi cambuk
ketika kita terus dalam hal yang kita direndahkan, dihinakan, dalam posisi kita ini mundur, maka ada pertanyaan di dalam jiwa kita. Ada pertanyaan di sekitar orang-orang yang berada di sekitar kita. Hanya kita dan orang-orang di sekitar kita dan di negeri kita yang mengetahui apakah sebenarnya yang menjadikan kita seperti ini. Padahal sunatullah bahwa al-Islam wal muslimin wal muslimat adalah orang-orang yang dijayakan, dimuliakan dalam kehidupan dunia terlebih dalam kehidupan akhirat. Maka besarnya pertolongan yang Allah berikan kepada mereka sesuai dengan besarnya ketaatan mereka. Besarnya pertolongan yang Allah berikan pada kita sesuai dengan ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sering saya mengingatkan kepada orang-orang yang hanya hidupnya mencari dunia dan dunia. Mereka menyangka bahwa mereka itu dimuliakan dalam kehidupan dunia dengan dunia semata. La. Mereka mendapatkan rizki hanya dengan usaha yang terlihat oleh mata. La. Allah berikan rizki yang berlimpah pada kita bisa dengan ketakwaan yang kita lakukan. Bukankah telah sering kita dengar ayat Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bisa memberikan tambahan nikmat pada kita dengan rasa syukurnya kita atas nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Bukankah Allah telah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita dengan perjuangan yang kita lakukan? Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun haqqun 'alallahi aunahum al-mujahidu fi sabilillah wal mukatabu yuridul ada wan nakihu yuridul afaf." 3 golongan yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi hak Allah untuk menolong, menjadi kewajiban Allah untuk menolong mereka. Siapa mereka? Pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla ini sebagai sebab jalan kemuliaan dan dia akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Memperjuangkan ilmu, memperjuangkan amal saleh, memperjuangkan yakni ad-dakwah, dia berjuang di medan perang, maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan seseorang menolong saudaranya, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong hambanya selagi seorang hamba itu mau menolong saudaranya. Dengan kesungguhan kita di jalan Allah, Allah akan buka jalan-jalan Allah yang lainnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan ingat, menjadinya kita orang yang berbuat baik, Allah Subhanahu wa taala akan membersamai kita. Akankah kemudian rizki bisa didatangkan dengan bekerja? Benar. Tapi itu min dimni, ya, termasuk bagian kita dalam mengais rizki, bukan jalan satu-satunya. Betapa banyak orang yang dia dari pagi sampai malam dia bekerja, meninggalkan sholat 5 waktu. Mereka tidak memperhatikan aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Pada akhirnya hidupnya pun demikian dan demikian saja. Kita harus menggali apa sebetulnya ya hal yang bisa menjadikan kita menjadi orang mulia, jaya, dibahagiakan, diluaskan rizki yang barokahnya dalam kehidupan ini.
tidak hanya satu. Tidak hanya dengan bekerja di antara jalan meraih itu. Tapi takwa, syukur kita. Ya, kita menjadi bagian, menjadi para pejuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Kita menolong saudara kita. Kita menolong orang-orang lemah. Dan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla akan dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada ketakwaan yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan, yang kemudian sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Al-jaza'u min jinsil amal. Al-ajru ala qadri al-masyaqqah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwah wa akhwat fid din, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengatakan wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan ya, wa man asdaqu minallahi haditha, dan siapakah yang lebih benar perkataannya dari Allah Azza wa Jalla. Maka pelajaran yang berharga dari sejarah yang kita harus mengingatnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwah wa akhwat fid din, para mahasiswa, mahasiswi rahimani wa rahimakumullah. Sejarah telah mencatat berbagai kemenangan gemilang yang dicapai oleh para sahabat radhiyallahu anhum bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berperang menghadapi musuh-musuh mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang paling kuat dalam menegakkan agama Allah Ta'ala. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, salah satu imam yang bermadzhab Syafi'i dari ulama ahlu tafsir. Pada diri mereka lah terwujud dengan sesungguhnya makna firman Allah Azza wa Jalla, wala yansurannallah man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolong orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jikalau engkau menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan langkah-langkah kalian. Perhatikan para ikhwah wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Agama Allah tanpa ditolong kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjaganya. Tanpa kita tolong akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ini hanya menjadi bagian. Kita ini hanya akan menjadi bagian. Itu menjadi kewajiban kita. Dengan kita ikut andil untuk menolong agama Allah, dan itu manfaatnya adalah untuk kita dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun haqqun 'alallahi aunahum al-mujahidu fisabilillah wal mukatabu yuridul ada wan nakihu yuridul afaf. Mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa nampak sekelompok dari umatku yang menempatkan kebenaran, tidak memberikan madarat pada mereka orang-orang yang merendahkan mereka, mencela mereka,
sampai tegaknya yaumil qiyamah. Siapakah mereka? Semoga itu adalah kita, ya, yang meneruskan perjalanan mereka. Mudah-mudahan Allah pilih kita ini menjadi generasi-generasi yang berani mengilmui kebenaran, mengamalkan kebenaran, mendakwahkan kebenaran, yang sehingga kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita enggan, maka Allah akan gantikan generasi, ya, yang akan datang. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti juga mengatakan dalam ayat yang mulia ini, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa Allah bersumpah akan sungguh-sungguh menolong orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah diketahui bahwa makna menolong Allah tidak lain adalah dengan mengikuti syariatnya, dengan melaksanakan segala perintahnya, dan menjauhi semua larangannya. Perhatikan ma'asyiral muslimin wal muslimat. Ketika kaum muslimin dia bangga dengan banyaknya jumlah, maka ketika perang Hunain dikalahkan, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan mereka dalam kondisi kalah. Ketika kaum muslimin menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah takdirkan ketika perang Uhud kalah. Tapi ketika perang Badar kaum muslimin sedikit karena kekokohan hati mentauhidkan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menangkan. Ya. Ya. Maka ketika kokoh kita, hati kita kuat, hati kita berbekal dengan ilmu yang barokah, kita mengimani, kita mengamalkan, kita mau mendakwahkan, maka akan muncul generasi-generasi yang militan, para ikhwah yang militan, para akhwat yang militan. Apa yang terjadi? Ketika kaum muslimin ini militan, kaum muslimat militan, yang terjadi adalah rasa takut di hati orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 151? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwal zalimin." Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut atau gentar menghadapi orang-orang yang beriman. Disebabkan mereka mempersekutukan Allah dan dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman bahwa Allah akan masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut dan gentar, rendah di hadapan orang-orang yang beriman disebabkan perbuatan kafir dan syirik mereka, ditambah mereka akan dikasih azab dan siksaan yang pedih yang Allah sediakan bagi mereka di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil pula bahwa kita akan dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita kembali kepada agama Allah Azza wa Jalla. Ya, dengan kembali kepada agama Allah Azza wa Jalla, ya, dengan kita beramal soleh, dengan kita berdakwah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya saya tutup dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Asr, yang ini sangat-sangat perlu kita renungi. Hakikatnya masih banyak yang perlu Anda sampaikan, akan tetapi waktu tidak mencukupi, waktu sangat terbatas, ya, dan qadarullah saya harus safar ke Jakarta setelah ini insyaallah. Saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal 'asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr.
Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu sungguh dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman, di mana keimanan mereka dibangun di atas ilmu yang benar, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amilus salihat, dan mereka-mereka yang beramal saleh, wa tawasau bil haq, dan mereka-mereka yang saling menasihati di atas kebenaran, wa tawasau bis sabri, dan mereka-mereka yang saling menasihati di atas kesabaran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwah wa akhwat fiddin, rahimani wa rahimakumullah, para mahasiswa rahimani wa rahimakumullah. Agar supaya kita tidak menjadi orang yang merugi, kita ambil jalan kemuliaan ini. Kita akan menjadi orang yang beruntung, akan dijauhkan dari kerugian, kita akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan ditinggalkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika kita berkenan menempuh jalan ini. Jalan iman yang didasari dengan ilmu yang hak, ilmu yang benar, ilmu yang sahih. Yang kedua adalah jalan amal saleh. Yang ketiga adalah jalan dakwah. Yang keempat adalah jalan sabar. Dan ayat ini subhanallah dipuji oleh Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Lau faqaran nasu kulluhum fi hadhihi surah lakafathum." Sekiranya kebanyakan manusia semuanya berkenan memikirkan ayat ini, maka sungguh telah mencukupi mereka untuk berpegang teguh dengan agama ini. Karena inti dari agama ini adalah kita itu bertolabul ilmi yang kemudian kita imani, kemudian kita amalkan, kita dakwahkan, dan kita bersabar di atas 3 jalan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Benarnya itulah semata-mata bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangannya karena kekurangan saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan saya, dan semoga kekurangan saya diganti oleh Allah, ditambal oleh Allah dengan ilmu yang nafi, ilmu yang barokah, yang berbuah dengan amal saleh, yang berbuah dengan perjuangan-perjuangan, yang berbuah dengan kesabaran, yang memuliakan yakni saya secara khusus dan juga kaum muslimin dalam kehidupan dunia, terlebih dalam kehidupan akhirat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Interupsi Ustaz. Ya. Berkenan menjawab pertanyaan tidak ya Ustaz? Ini kebetulan ada beberapa, ya 2 pertanyaan saja lah Ustaz. Taib. Kalau 2 pertanyaan mungkin tidak apa-apa. Iya. Taib. Ini ada beberapa pertanyaan, Ana rangkum saja. Iya. Ustaz minta nasihatnya bagaimana cara berdakwah dan sikap kita berdakwah ketika kita bertempat tinggal di wilayah minoritas muslim. Taib. Dan kapan kita harus bersikap lembut dan kapan kita harus bersikap tegas. Taib. Barakallahu fiik. Allahu Akbar. Ya. Jadi ketika kita berdakwah, ya, berdakwah di daerah minoritas, ya, yang paling penting adalah kita ini yang pertama kali adalah bisa istiqomah. Jadi yang pertama kali adalah bagaimana kita di daerah minoritas itu dalam kondisi kita itu istiqomah. Istiqomah di atas jalan ilmu. Istiqomah di atas jalan amal saleh. Istiqomah di atas jalan dakwah. Ketika kita di daerah minoritas, ya, kita lebih bagaimana kita istiqomah, ucapan kita istiqomah, tindak tanduk kita istiqomah. Itu saja sudah cukup. Ya. Nanti dengan itu masyarakat itu akan bisa melihat. Masyarakat akan bisa melihat, masyarakat akan bisa menilai.
Jadi dakwah kita yang pertama kali adalah dengan dakwah, yakni bil hal. Dakwah kita dengan dakwah apa? Dengan kita memberikan teladan. Baik dengan lisan kita, baik dengan tidak tanduk kita. Ya, begitu. Ini pertama kali. Yang kedua, kalau seandainya masyarakat di tempat tersebut adalah ketika mereka adalah dalam kondisi beragama selain agama agama Islam, ya setelah kita istiqomah tadi, kita banyak mendoakan mereka. Ya, kalau sekiranya kita sudah bisa melihat bahwa bisa kita masuk untuk memberikan materi, ya kita mungkin dengan cara kita memberikan hadiah kepada mereka. Hadiah yakni buku-buku tentang yakni kemuliaan Islam, tentang kebaikan Islam, tentang begitu. Taib. Kalau seandainya dakwah kita di tempat yang di situ banyak kesyirikan, banyak hal yang menyelisih syariat, ya yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bahas dulu kitab yang sejalan dengan mereka dan bisa kita ambil dari bab yang terkait dengan tauhid atau kita menafsirkan sebuah ayat. Ya, jadi pernah saya merintis sebuah dakwah yang itu kering dengan dakwah. Ya. Ketika itu sholat jam maghrib aja bisa dikatakan kadang 4 orang, 3 orang. Ya, adzan duhur sama asar tidak ada kehidupannya. Ya, seperti itu banyak ribawinya, banyak kesyirikannya, banyak hal yang menyelisihi dari syariat Rasulullah Muhammad SAW. Maka saya mengambil kebijakan sahabat kitab Riyadhus Shalihin ketika itu, dan juga kaidah bahasa Arab, dan juga kitab Tazkiyatun Nufus. Ya, sahabat tentang masalah ikhlas. Ya, jadi itu yang saya bahas ketika itu sampai sekitar 9 bulan ya. Baru saya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, ada tanah wakaf, kemudian saya kelola. Terus saya bahas masalah tauhid, masih saya teknisnya adalah mengambil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bentuknya adalah dengan menafsirkan. Dan saya membahas tentang tauhid secara yakni sorohatan, secara yakni tanpa adanya yang kita kemas, ya apa adanya, itu setelah saya berjalan dakwah dari 2013 sampai sekitar 2018 ya. Jadi saya baru mulai untuk menyampaikan yakni tentang tauhid sorohatan. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah mereka bisa memahami. Memang perlu perjalanan, ya perlu perjalanan. Hanya saja memang kita harus bisa melihat, ya melihat kalau memang segera bisa dikasih, ya. Cuman tidak boleh kemudian kita tidak punya dalam hati prioritas tentang tauhid. Dakwah kita harus mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manhaj dakwah kalau kita lihat di kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian Syekh Ibnu Baz, dan juga kitab-kitab yang lainnya, bahwa perlu memprioritas tentang masalah tauhid. Ya. Nah, hanya saja jalannya untuk ke sana perlu kita kita program, perlu kita tata dengan baik, ya. Nanti pada saatnya kita akan bisa menyampaikan hal itu. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya dan juga atas penyampaian materinya yang kalau di bahasa sekarang materinya berisi daging semua Ustaz. Insya Allah mudah dicerna. Semoga menjadi manfaat untuk kami semua para pendengar malam hari ini. Mungkin ada satu kalimat sebelum Anda tutup yang Anda tangkap dari paparan materi Ustaz tadi, bahwa ada pertanyaan yang menusuk
ya istilahnya, bahwa setelah mendapatkan nikmat Islam yang dengannya sebagai kunci kita meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, lalu apa andil yang sudah kita lakukan untuk agama Allah ini? Insyaallah semoga kajian kita pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua dan juga untuk keluarga kita dan masyarakat. Barakallahu fikum. Afikum barakallah. Ustaz, semoga kami juga ikut mendoakan semoga di masa pandemi ini yang sekarang ini sedang melanda, semoga semua tetap menjaga kesehatan dan juga tetap diberikan nikmat sehat, insyaallah. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita cukupkan laptop kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di laptop kita berikutnya, insyaallah akan segera diumumkan di medsos IOU. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.